Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Judulnya ancaman atau peringatan keras terhadap orang yang mudah-mudah berutang. Sesuai dengan harinya, hari Senin, kita mempelajari masalah-masalah hukum-hukum yang kita ambil daripada kitab Bulughul Maram dan syarahannya. Dimulai hadis pertama, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 832 dan riwayat Imam Muslim nomor 589 dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku juga berlindung kepadamu daripada fitnah al-masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah min fitnah, daripada fitnah cobaan atau ujian kehidupan, wa fitnatil mamat, dan fitnah kematian. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal ma'tham, daripada perbuatan dosa, ma'tham, wal maghram, dan daripada hutang. Faqala lahu qail, maka lalu ada orang yang berkata kepada beliau, qail, orang yang berkata kepada beliau, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Kenapa aktsar, banyak sekali engkau berlindung kepada Allah daripada maghram, daripada hutang. Faqal, maka lalu beliau bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima, apabila dia berutang, haddatsa, dia cenderung setelah bicara lalu dia kadzaba, berdusta, wa wa'ada, dan dia berjanji, fa akhlafa, lalu dia mengingkarinya. Demikian kira-kira terjemahannya. Pelajaran pertama dulu, kita ada hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk menghadapi dan mengatasinya. Bahkan tidak satu makhluk pun yang mampu melindungi, menjaga kita, kecuali hanya Allah semata. Maka itu harus kita mohonkan kepada Allah. Karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak sempurna, banyak kekurangan dan ketidakmampuan. Di antaranya sayang. Di antaranya latah ya. Di antaranya adab kubur.
Tidak ada yang bisa menjaga, melindungi, memelihara kita daripada azab kubur. Azab kubur itu pasti. Karena sekian banyak hadis-hadis yang sahih Nabi ajarkan, dan bahkan beliau memohon kepada Allah agar dipelihara, dijaga daripada azab kubur itu. Meskipun banyak juga orang yang mengeragui, bahkan tidak percaya, karena dia memainkan logika. Nah, salah satu pesan Rasulullah, jangan lupa untuk berlindung kepada Allah selesai salat, sebelum salam, daripada 4 hal. Salah satunya azab kubur. Tentu lebih-lebih bagi orang yang sudah akan pergi ke kubur itu penting. Rasa-rasanya kita sudah akan pergi ke kubur semuanya. Sangat penting kita berkali-kali, berulang-ulang, tiada hentilah untuk mohon kepada Allah agar dipelihara, dijaga daripada azab kubur. Satu. Yang kedua, daripada fitnah, cobaan atau fitnah akhir zaman yang muncul daripada seseorang yang namanya Al-Masihud Dajjal. Tidak seorang rasul dan nabi pun yang tidak memperingatkan umatnya daripada Al-Masih Dajjal. Seakan-akan Dajjal itu muncul di zaman mereka. Padahal Dajjal itu fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman. Sudah banyak kaji kita dengar, ceramah kita ikuti, bahkan ada ustaz spesialis akhir zaman namanya. Simak sajalah ceramah beliau, karena saya bukan spesialis akhir zaman, walaupun saya sudah di akhir zaman. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah hidup. Fitnah itu ujian. Berlindung kepada Allah daripada ujian hidup bukan berarti tidak diuji. Maksudnya lah berlindung kepada Allah agar kita jangan sampai gagal. Ya, tidak berhasil ketika kita diuji dalam kehidupan. Hidup itu sendiri adalah ujian. Hidup adalah ujian. Lebih-lebih bagi orang yang mengaku beriman, mereka tidak akan pernah lepas daripada ujian. Bahkan sampai menutup mata, ada saja cobaan, ujian dan musibah yang datang menimpa. Untuk diketahui derajat keimanannya, kesabarannya, ketabahannya, keridhaannya, keistiqamahannya, ketawakalannya. Nah, bagaimana supaya ketika kita diuji, jangan kita lupa bahasa itu ujian. Yang kedua, memohon kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga. Apabila ujian datang, kita bisa bukan mengelak. Kalau mengelak itu tidak pernah naik kelas jadinya. Bagaimana supaya kita bisa menghadapinya, melaluinya dengan sabar atau ridha. Namanya min fitnatil mahya. Wa fitnatil mamat, fitnah mati. Pertama, ada ulama kita yang memahami fitnah mati itu adalah detik-detik seseorang akan mati, dia akan menghadapi suatu percobaan yang sangat berat. Karena setan ketika itu juga tidak akan tinggal diam, membiarkan seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka dia berusaha memanjangkan angan-angan yang bikinnya putus asa, sehingga menunda-nunda akan tobat, atau memalingkan ingatannya kepada masalah tetek bengek dunia, padahal dia sudah diambang kematian. Atau makna kedua, kematian karib kerabat keluarga kita. Kita diuji dengan kematian berbagai macam orang-orang dekat kita. Bisa anak,
bisa pasangan hidup, bisa orang tua, bisa saudara, atau bisa saja orang yang paling kita cintai. Mati meninggal, bagaimana kita ketika itu. Juga termasuk kelamnya adalah ketika dicabut ruh kita oleh malaikat. Apakah kita ada sempat membaca kalimat tauhid atau tidak? Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering berdoa kepada Allah agar kita diberi anugerah husnul khatimah. Salah satu doa yang sering kita dengar barangkali, Allahumma khtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah. Karena itu penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh penutupnya, bukan awalnya. Hidup ini apakah kita tutup dengan husnu atau su'u? Kita tidak tahu. Karena tidak tahu itu berusahalah dan berdoalah agar dianugerahi kita husnul khatimah. Lalu Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghram. Kaji kita ini, ya Allah, sesungguhnya aku juga berlindung kepadamu daripada ma'tam. Ma'tam berbuat dosa. Ismun dosa. Ismun alif tha mim. Ismun dosa. Orang yang berdosa asim. Ma'tam berbuat dosa. Berlindung kepada Allah agar kita dijaga, jangan sampai terjerembab, terjerumus dalam melakukan aneka macam dosa-dosa. Karena akibat dosa itu siksa. Akibat dosa adalah azab, baik di dunia, di alam barzakh ataupun di akhirat. Mana-mana yang Allah ampuni, mana-mana yang Allah maafkan, mana-mana yang Allah tutup, aman kita. Kalau tidak, maka kita akan mendapat sanksi. Namanya ma'tham, berbuat dosa. Dan wal maghram, ini kaji kita ya, maghram, daripada berutang. Utang. Saya lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, bukan hutang tapi utang. Bukan hutang, utang. Makanya saya tulis di sini dengan utang, bukan hutang. Entah kalau saya yang salah melihat. Kalau bahasa Minang, bautang. Bautang, bautang, bahutang. Hutang namanya maghram. Maghram. Orang yang berhutang gharim. Gharim. Kalau angku garin, itu petugas musajid. Gharim, orang yang berhutang. Jamaknya gharimin, gharimun. Banyak itu. Kalaulah Rasulullah sendiri yang berlindung daripada jangan berhutang, itu tidak tanggung-tanggung bahayanya. Sehingga dikatakan, ada orang berkata, qala lahu, berkata kepadanya qail, seseorang, kenapa ma'akthar tasta'izu? Kenapa banyak kali engkau minta mohon perlindungan kepada Allah daripada hutang? Jawaban beliau, innar rajul, sesungguhnya seseorang, rajul itu bisa artinya seseorang. Sesungguhnya seseorang apabila gharima, dia berhutang, lalu haddatha, lalu dia bicara, bermanis-manis muka, melunak-lunakkan lidah daripada garaman lah,
Menunjuk hadasa. Maka lalu kemudian dia kadzaba. Dia berdusta. Berdustanya bila terjadi? Ketika orang menagih, ketika orang meminta, atau ketika bola tiba waktunya. Akan cari sekian banyak alasan, walaupun sudah ada. Yang paling hebatnya orang itu yang dihardinya. Orang pula yang dimarahinya. Orang pula yang dicaci-cacinya. Supaya orang jangan minta hutang. Ini alasan beliau kenapa Nabi bukan tidak boleh berhutang. Kenapa beliau berlindung supaya jangan berhutang. Karena kalau sudah berhutang, ya ketika kita tidak bisa membayar atau sudah ada uang untuk membayar tapi malas membayar, ya kita cari alasan-alasan dusta. Haddatha kadzaba. Cobalah berhutang kalau tidak percaya. Kalau berhutang kan. Wa wa'ada, dan dia berjanji dengan 1000 janji. Tinggi gunung 1000 janji. Apalagi? Memang lidah tidak bertulang. Tinggi gunung 1000 janji. Jangan dilanjutkan. Nanti bangun bab tetopoli lagi. Berjanji, macamlah janjinya kan. Dikasih orang toleransi agak sebulan, jadilah janji. Tiba lagi janji. Akhlafa, dia akhlafa, mengingkari apa yang dijanjikannya. Itu kecemasan Rasulullah. Kecewa awaknya berhutang nak mudah membayar alau rabi sarinya. Pakai alau rabi sarinya. Walaupun sudah ada, ni aku ada sana nampak nak kiri Bali. Kalau pitih ada. Sama lah kita, saya juga berhutang. Tapi saya berhutang untuk pondok, untuk pesantren. Sekarang tinggal 1,5 M lagi. 1,5 M itu 500 juta untuk MBA pondok. Menunggu ibu nambah 1,000 boleh. Ya kan? Ini namanya bahaya maghrib. Untuk itu kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang, pada-padakan saja. Ya, pada-padakan saja apa yang ada. Qanaah saja dan zuhud sajalah. Kalau bisa jangan berhutang, jangan berhutang. Biarlah makan ya garamnya maca saja sudah, daripada berhutang. Iya. Hadis nomor 2-nya lihat dia, jangan pertakuti dengan hutang. La tukhifu anfusakum, kalian jangan teror dan kalian pertakuti diri kalian dengan hutang. Setelah kita tenang, aman, orang tidak berhutang itu aman. Orang yang tidak ada sangkut paut hutang-hutang dengan orang lain, dia amniha, aman dia. Dia tidak ada bertemu dengan orang tidak masalah. Nampak orang bank tidak masalah, nampak orang kredit jauh tidak masalah. Tidak ada, dia tidak masalah. Jadi la tukhifu, kalian jangan pertakuti, menteror, membuat diri kalian tidak tidur. Anfusakum, diri kalian sendiri, ba'da amniha, setelah dia aman damai. Allah sudah beri kalian rezeki, karunia, cukupkan saja itu. Cukupkan saja itu. Namanya qanaah, mencukupkan apa yang ada. Rajinlah salat duha supaya Allah beri rasa cukup, bukan kecukupan. Kalau manusia tidak pernah
cukup. Tidak manusia awak nak kau. Walaupun awak manusia, tidak pernah kenyang-kenyang, tidak pernah puas-puas, tidak pernah cukup. Kalau bahasa kami ten di sini nak cai je. Cik nak dua nak tiga nak ampe. Semua ni tu. 5 tahun tambah 5 tahun lagi. Tak bisa 5 tahun lagi lagi angkut. Cari cara supaya bisa tambah. Semua salah lagi kajinya. Memang nafsu tak pernah. Min nafsil la tashba. Nafsu tak pernah cukup. Beruntunglah orang yang Allah beri dia rasa cukup. Ya, rasa cukup. Sehingga dia cukup bahasa memadakan. Berpada-pada sajalah hidup. Kalau bahasa kampung, nanado dipadoi. Kalau lupa bagus. Lupa ya bahasa awak Nanado dipadoi, ninta ado dicari. Sudah. Jadi orang yang tidak punya hutang, dia tidak punya beban. Dia tidak akan diteror. Ketika akan tidur, matanya tidak akan menerawang ke sana ke sini. Jadi kata Rasulullah, la tukhifu anfusakum. Nampak hadisnya? Jangan kalian mempertakuti anfusakum, diri kalian sendiri, ba'da amniha, setelah aman dia. Allah sudah menjamin rezekinya. Tinggal berusaha. Berapa dapat, tanda segitu rezeki kita. Tapi yang jelas rezeki kita tidak akan diambil orang. Dan rezeki orang tidak akan berpindah kepada kita. Berapa dapat, segitu jatah. Berapa dapat, segitu jatah. Kalau memang dapat, memang nak jatah kita, dia keluar juga, dia pergi juga, dia terbang juga, dia lenyap dan hilang juga. Kalau memang ada jatah kita. Itu kuncinya. Seseorang tidak akan mati sebelum rezekinya lunas, tamat, sempurna, dilulurnya, dipakainya. Baru dia mati. Seseorang tidak akan makan rezeki orang lain. Orang kalau makan rezeki lain, dikeluarkannya lagi, muntahkannya lagi, dikeluarkannya dengan sakit, dihambur-hamburkannya dengan cara-cara entah apa. Memang tidak rezekinya keluar. Ada orang enak saja pergi Shopee mengeluarkan uang 1M, 2M. Harga tas saja 1,5M, tas kecil. Cari mana tas nan 1M? Lain 1,5M tas kecil. Untuk mengisi serebeta ya gincu 1,5M lah. Anak sari dia cuma buang-buang. Tak sehari. Memang tak jatahnya pitih dan bian. Sehingga kalau keluar sebalik. Jadi qalu, berkata mereka, wa ma dzaka ya Rasulullah. Tanya sahabat, apa itu ya Rasulullah? Ma dzaka, apa itu? Kata beliau menjawab, ad-dain, hutang. Kalau kalian berhutang, kalian akan takut. Kau sepakali kau tiba orang meminta. Tiba dihutang ke abang. Kalau tiba lo, kalau di bank tiba tanggalnya ya, tagihannya. Tiba di balik barangkali kau tidak terbayar-bayar, kau dah ambil barang. Motor tu ambil balik. Biar orang balik. Tiba takut. Jangan kalian pertakut diri kalian dengan hutang itu. Lebih baik tidak berhutang. Lebih nak berhutang. Apabila nundirilah supaya jangan tagih suko berhutang. Bahkan sampai menggadai. Kadang-kadang kita turut mana alik, kadang-kadang menggadai banyak. Ia alik namanya tak. Ada orang berhutang kok dia ingin baralik, ingin menampak ke orang wak.
Kadang-kadang aliknya alik ketang kaji, no. Atilah alik belaki kan. Pinjam, gadai. Umumnya gadai-gadai di kampung kan, umumnya kan baralik. Beko payah manabuhinya payah. Alik, kena ingin sagan wak dalam kampung. Merosok-rosok salah, awak-awak salah. Tetangga, pemilih dan sanak-sanak seundang. Oh nak muh tu lah. Mau kuat kesuruhan. Butang. Membayarnya beko. Diaron beko piti amplok kau nak sedang. Lanjutkan sajalah ceritanya. Yang berikutnya, pentingnya kita berdoa itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghrib. Kalau dapat semuanya bagus. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghrib. Baca dalam salat, di ujung salat boleh, ketika sujud boleh, setelah salat pun boleh. Kenapa boleh? Nama saya doa. Doa itu kapan saja. Kamu ngari-ngari rasanya pai kami minjam baca doa aku. Halo? Kamu ngari-ngari rasanya kami minjam baca doa aku. Kadang-kadang ke Makkah butang, maka entilah ke Makkah. Oi. Biarlah. Entah boleh awak berubahnya. Variasi doa aku bu berbeda-beda. Redaksinya berbeda-beda. Boleh. Kemudian menunda pembayaran hutang adalah zalim. Matlul ghani. Matlu itu mengulur-ulur, menunda-nunda maksudnya tak? Mengulur-ulur, menunda-nunda pelunasan hutang padahal sudah mampu, uangnya sudah ada, lalu ditunda-tunda, diulur-ulur. Nah, pakai selalu, ndak bagus di mana aku? Aku penyakit ambo, penyakit awak salah nak, jangan bosaran sekali ya. Biasalah, ada nak kena minta nak kan aku? Tino banyak, kecil sia, kecil awak lah itu, kan kecil awak. Aku nak awak nak kena ya. Matlu. Gani ko nalah mampu tu gani. Gani orang nalah cukup pitih membayar. Jadi menunda-nunda orang yang sudah ada kemampuan kecukupan untuk membayar hutang, zulmun. Dia telah berbuat zalim. Kenapa? Orang yang menunaikan hak pada dia sudah mampu, ketika dia sudah zalim. Menunda-nunda hak orang lain, kewajiban kita menjadi hak orang lain, kita tunda-tunda, kita ulul-ulul, itu kezaliman. Kadang orang segan meminta. Kadang banyak pertimbangan orang. Kadang orang malah menengah munj. Betul ke ya? Munj. Malah na menengah munj awak. Biasalah, kita kena dibayar hendak terkebayar lah. Di perlu batangka. Awak kalau batangka, nu amuh mengago. Amuh. Tolonglah sekali, amuh mengah. Amuh melah. Amuh bakar Arab.
Amu muka kodek bagainya. Tidak percaya? Kan? Zalim. Kapan saja kita menunda kewajiban dan hak orang lain, kalau kita sudah bisa mampu dan sanggup, zalim kepada orang itu. Apalagi dibawa mati. Kita mati, utang tinggal. Kasih hari minta. Beku anaknya tidak mengakui. Tidak ada akui anaknya. Kena ada yang hutang, rangai dia. Kali lepas harunya. Sudah gitu. Habis kita kalau tak hitung kecil. No. Untuk itu, jika berhutang, yang tak mungkin lagi memang berhutang, hutang untuk biaya masakit, itu terpaksa berhutang. Daripada anak di usia sekolah, terpaksa berhutang. Daripada tinggal tadi lima di bawah kolong jembatan atau lima terpaksa berhutang. Itu kan tidak ada cara oleh berhutang. Orang nama mereka boleh minta zakat. Dan orang yang berhak mengeluarkan zakat tidak bolehnya tidak berikan. Itu haknya. Kita alihkan kerana lain. Orang ko nyo berhutang 15 juta untuk membiayai anak no sakit, bini no sakit, atau inyo sakit, atau bagaimana. Minta hutang ke awak. Awak melak nak ada, awak bayar, awak agih ke musajid pitih tu. Berdosa awak mah. Musajid dah butuh ke pitih awak dah. Musajid nak makan ke dah? Musajid nak sakit dah. Kenapa boleh zakat ke masjid tu? Itu haknya. Kan ada asnaf 8. Ya, berapa? Orang yang berhak mustahik zakat lah 4. Salah satunya kan gharimin. Gharimin, orang yang hutang cako tu hutang untuk yang primer. Tu tidak ada cara lain berhutang daripada minta, biarlah berhutang boleh. Daripada meminta-minta, biarlah berhutang, boleh berhutang. Kalau untuk kebutuhan yang tidak dapat, tidak. Batu anak sakit, kedipangan. Anak diusir orang sekolah, kedipangan. Di tempat waktu ini saya ada sekian puluh anak yang tidak bayar. Tu galia namanya. Tu galia. Galia kau gomok oli. Itu namanya. Karena anak-anak seperti lain sekolah dipenuhnya tempat awak tidak galia. Karena memang awak sekolah kamu kau bisa-bisa saja nak. Itu alasan. Di sekolah lama sampai 850 juta atau enggak piti. Tidak bayi-bayi murid. Tidak berkah ilmu. Dan kedua orang kayaknya tidak halalnya. Buatnya hutang. Aku tidak kejiwa no. Kejiwa mengagini. Boleh berhutang, boleh. Dannya berhutang untuk kesehatan, untuk pendidikan atau rumah kontrak lah. Habis masono segala macam lah. Atau siapa kemalayan? Tidak orang produksi lah. Ada aja bininya kemalayan anak kan? Kemalayan anak bininya. Maka kece dokter ikut didabiah nama nagonya. Minta darah segala macam. Tidak doka minjam. Silakan minjam. Tapi berniatlah membayar dan mohon kepada Allah agar Allah mudahkan pembayarnya. Allah ganti, Allah mudahkan itu. Cuman kadang-kadang lah dapat beko. Aku penyakit masalahnya. Sia saja nambah utang untuk utang yang memang dibolehkan. Lalu ada keinginannya untuk membayar. Maka Allah mudahkan cara untuk membayarnya. Cuman penyakit ini berketiba. Kalau lado, nanjako kadzaba.
Kadzabanya. Ana kadzabanya beruto atau mencari alasan. Alaman nampik cedek sebelah. Singkok lah sebelah. Balikan. Hadis nomor 2 dari bawah. Berbahagialah orang yang berniat melunasi hutang. Maimunah, salah seorang istri Nabi, taddan dainan, ingin berutang. Rasulullah meninggal. Faqala laha ba'du ahliha, maka berkatalah sebagian daripada keluarganya atau kerabatnya, la taf'ali, janganlah engkau lakukan berutang. La taf'ali. Wa ankara dalika 'alaiha. Lalu mereka mengingkarilah perbuatan Maimunah. Qalat, lalu Maimunah berkata, bala, ya, ini sami'tu, aku dengarkan Nabi wa khalili, nabiku dan khalilku. Kata Maimunah, aku mendengar nabiku dan temanku sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang mukmin, yaddanu dainan, dia berutang, ya'lamullahu minhu, Allah mengetahui betul bahwa dia berniat untuk melunasinya, yuridu ada'ahu, berniat untuk memberikannya, melunasinya, membayarnya, illa, melainkan adahullah, Allah memudahkan baginya untuk membayarnya, menunaikannya di dunia. Itu kabar gembira bagi orang yang berutang. Kalau memang tidak ada cara lain daripada meminta-minta atau mencilok atau maliang, korupsi, hutanglah. Lalu mohonlah kepada Allah agar Allah memudahkan kemudahan membayar hutang. Allah akan mudahkan, itu janji Allah mudahkan. Kalaulah Allah mudahkan, capek baik. No, ibilihnya tiba di sinan, tiba ibilih ditunda-tunda. No lah, ada pembayaran ditunda-tunda, matlu namanya. Balik halaman 1, matlu namanya. Ana matlu, lah do kecukupan, lah do kemampuan, lah do piti, beko ndak dibayar, dicari, cari alasan atau dibayangkan yang lain. Nah, terjadi matru. Zulmun, zalim kepada siapa? Zalim kepada orang yang menghutangi. Wa idza utmi ahdukum ala mali falyatba'. Kalau nanti namanya hutang kalian menjamin dan menangguang, ditangguang lain, dialah mau tangguang, payahnya membayar, mau tangguang, maka setujuilah orang yang mau hutangi. Contoh, si A berhutang, si B yang mau hutangi, si A payah membayar, ngos-ngosan, dapat pagi, habis tengah hari, petang tak dolai, payah membayar hutang. Lalu tahu dan sanaknya, atau tahu kawannya, atau tahu orang lain, bahasanya ngos-ngosan mencari makan, apalagi membayar hutang. Biarlah, pailah orang ko namanya min kepada si B yang mau hutangi. Biarlah menyamin membayar hutangnya. Wahai orang yang mau hutangi, terima itu. Ini namanya min.
Jangan diminta ya kepada nan si nak berhutang. Biarlah mau nyamin. Tapi nak kini dah. Kok sepekan lah, kok 20 hari lah, kok sekian lah tu janji. Itu pacik faliyatba. Setujulah. Sebab nun mana mengambil alih. Jadi ada kalanya orang menunda-nunda membayar hutang, kau memang tak mampu. Ada kalanya lah mampu lah cukup, aku nak kenai. Termasuk besar pahalanya, ganjarannya, fadilah keutamanya adalah kita melunaskan hutang orang. Baik kita yang meminjamkan atau orang lain. Berapa hutangnya ke sini? Hutangnya tak banyak, paling-paling 50 juta. Songong nak baca aku lain, nah. Itu bahasanya hutangnya baralah kurang 1 juta. Jadi minta biaya-biayanya, payahnya bayar. Biarlah mau jamin, biarlah mau tangguang. Terima tu. Besar pahalanya. Karena orang kau lah melapangkan, membantu dua belah pihak. Pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi, sama-sama bebas keduanya. Luar biasa fadilah keutamanya kalau kita ingin tahu. Itu kalau salah satu bentuk cara melapangkan, menolong, memudahkan, meringankan lain supaya kita dimudahkan, supaya kita dilapangkan, supaya kita diringankan, supaya kita ditolong oleh Allah. Ya, syukur-syukurlah melapangkan orang, memudahkan orang, meringankan orang. Amin. Tapi kau sari, bang kau sari, ini mah tidak mau awak. Kau sari. Itu hadis yang kedua ya, hadis yang ketiga. Keutamaan orang yang bebas hutang. Kok bisa kau dapat jika kita mati kita tidak meninggalkan babat. Halaman kedua, man faraka ruhul jasad. Siapa saja yang ruhnya berpisah daripada jasadnya, yaitu mati. Wa huwa bari'un min talatin, sementara dia terlepas, selamat daripada 3 hal. Bari, terlepas, terbebas. Min talatin, daripada 3 hal. Pertama, dakhalal jannah, dia masuk surga. Pertama, minal kibir, daripada sombong. Lainnya mati dalam keadaan tawadhu, tidak ongeh, tidak sombong. Kan ada orang yang mati dalam keadaan sombong. Nak muda kita melayuk ila buah. Mangke-angke stang Honda, basonggeng iku agalakang, kan menampakkan aleh. Bajalapi terjelapak mati. Atau main kang-kang, dia nak taluk sia, dia nak takut sia-sia aja. Dia melawan dia. Itu kesombongan. Iya tak nak tu. Cahaya badan. Atau menolak kebenaran, menentang kebenaran, sombong juga. Atau jumawanya dengan kekuatan, kekuasaan, jabatan. Angkuh dia, sombong dia dengan jabatan, pangkat, harta segala macam itu, menolak kebenaran, melecehkan lain, mati dalam keadaan seperti itu. Serangan jantung kok mengalahnya, matinya. Tidak amannya. Si Fir'aun kan mati dalam keadaan sombong. Itu Fir'aun. Kalau nak tahu Fir'aun tu, kamu tidak lo tahu sebenarnya. Tapi sejarahnya kita kan tahu. Tahu kita sejarahnya. Di Indonesia lain Fir'aun kau. Kamu tak tahu roh. Kamu tak tahu roh. Setahu ambo di Indonesia kan ada Karunnya.
Bo di mana ratonya banyak karun. Bakal rumah awak pernah 200 karun. Terbebas daripada 3 hal. Pertama daripada kesombongan. Yang kedua daripada gulul, maliang, korupsi, khianat. Tahu gulul? Gulul. Begini. Carilah kembali entah. Halo. Carilah kembali. Itu mencelereng namanya tu. Penapis. Terjadi perang fisabilillah. Lalu menang. Apa saja yang diperdapat daripada orang yang kalah, ya orang-orang ini sekaligus itu namanya ghanimah. Ghanimah. Rampasan perang. Yo negari-negarinya, yo tanah-tanahnya ghanimah. Itu makanya jan perang lah. Perang itu berbahaya. Dengan orang lain perang kalah wak. Nagari rampok dari Belanda, Jepang. Itu diabadikan oleh Allah kata itu daripada Bilqis. Raja-raja apabila masuk negeri, dia akan menghinakan orang mulia dan berpesat. Maka apa yang didapat di medan perang, semuanya dikumpul. Tanah, harta, kekayaan, atau orang-orang tawanan, apa saja namanya ghanimah. Ghanimah kok lah ada ketentuannya. Ada ghanimah, ada anfal, ada fai namanya. Nanti ada bedanya. Ada ketentuannya, ada aturannya, berapa pembagian-pembagian. Di beliau bambiak seketik. Aku gulul namanya. Lalu membagi lai jatah halun adolai. Menunggu keputusan negara atau penguasa bambiak. Itu nan gulul khianat. Bambiak walaupun sekadang jauh. Gulul. Gulul kan ada suka gulul. Gulul. Halaman kedua. Gulul. Tobat-tobatnya beko nak ada orang maliang lah. Beko tobatnya di. Nak ada orang korupsi beko lah. Maka termasuk korupsi gulul. Karena diambilnya harta negara, harta bersama itu. Harta negara yang diambil diam-diam, tidak resmi. Kalau ada resmi, ya resmi antaranya keinyo saya. Gulul. Apabila seorang terbebas daripada gulul kau, amannya. Tapi kalau tidak, maka ketumbin lah. Karena nanti orang ya'ti bima ghalla. Orang nanti akan datang menghadap Allah membawa semua yang digululinya. Mbok kayu dirimbo, mbok aspal, mbok semen, mbok kasiak, mbok basi, mbok oto, mbok ameh freeport. Ada gulul ya. Di zaman-zaman siswa tidak barame gulul loh. Paling-paling harta harapan perang. Itu pula bari ancaman. Kini tidak tanggung-tanggung barate petang. Entah 71 ya. 271 triliun. Barat. Apa aja aku nampai shopping babeli miliar. Apa aja tu? Shoppingnya masuk ke toko-toko bamiliar-miliar bali aman sih. Awak beli godok sebago awaknya lah aman sih. Bali onde-onde mana kurang lah kurang onde-onde. Di no bamiliar-miliar aman sih. Tu hebat wak pada orang kayo. Orang kayo mali nak bago-bago dah wak. Bago-bago kan hebat wak. Kau kemapi gaji wak. Gulul. Nah, tentang kau gulul. Maka korupsi disebut dengan
mengkhianati harta negara. Tidak seorang, kadang-kadang bersama-sama. Luar biasa. Luar biasa. Takwi, Pak. Orang kalau tidak beriman, walaupun dia Muslim, tapi imannya tak kama-kama, tu, Allah. Betul lah kayo, Allah. Biarlah, kalau disumpah orang, sumpah orang. Kuarato tu wartualah. Ada namanya sogo, ada pungli, ada nanti robah keputusan macam-macam ya. Robah keputusan. Kan pitih hujang na doh. Nak doh tak pitih hujang na doh. Pitih hujang lah. Pitihnya ndak gambar Soekarno hatta gitu loh pitihnya. Kebaralah gambar Soekarno hatta. Ikut tanggung-tanggung dah. Pitih hujungnya. Maka itu termasuk semuanya ada nan gulul, ada nan sogok, ada nan manipulasi, ada nan pungli. Tanggung. Ndak. Matinya dalam keadaan seperti itu, ndak aman ya. Kalau nanti dia kira panjang proses. Satu di surga, dua di neraka. Satu di surga, dua di neraka. Yang satu dia orang yang tahu, lalu diputuskannya berdasarkan ilmunya, adilnya di surga. Yang dua lagi masuk neraka. Gulul, wadain, dan terbebas daripada hutang. Hutang, sebab orang yang tidak bebas daripada hutang, walaupun mati syahid, ditunda masuk surga. Baca. Kita lanjutkan sekali lagi. Tunggu sebentar, di. Berutang mati, walaupun mati syahid. Halaman 3 aja lihat, halaman 3 dibahas sekali. InsyaAllah sebentar mau jawab, di. Ancaman berat bagi orang yang berhutang. Kata Muhammad bin Jahash, dia berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu ila sama'. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, kata Muhammad bin Jahash, kemudian beliau mengangkat atau mendongakkan kepala beliau ke langit. Tanda ada wahyu atau apa. Thumma wada'a rahatahu ala jabhati. Kemudian beliau lakitkan, tempelkan telapak tangan beliau ke kaniang. Cerita kata tentang kaniang. Rahah ke rahah. Ala jabhah kaniang. Thumma qal subhanallah. Maha suci Allah. Mada nuzila min tashdid. Betapa hebatnya ancaman, keras dan dahsyatnya ancaman itu yang telah diturunkan sebentar aku. Jadi beliau menungak kata itu mencari Jibril turun barangkali, membawa berita ancaman. Fasakatna wa fazi'na. Kami diam saja, tidak membantah, tidak bertanya. Cuma diamnya kami itu terkejut, bahawa kau hebatnya ancaman yang turun.
Sahabat tidak berani bertanya. Falamma kana minal ghad, besoknya baru ada orang berani bertanya ke Rasulullah. Itu aku bertanya, kata Muhammad bin Jahas, sa'altuhu ya Rasulullah, ma hadha tashdid alladhi nuzil. Ada ancaman barik yang turun ke petang tu. Faqal, beliau menjawab, walladhi nafsi biyadi, demi diri Muhammad atau demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau anna rajulan, jikalau sekiranya ada seseorang yang kutila fi sabilillah, mati dia terbunuh di jalan Allah, perang, mati dia, thumma uhya, lalu dia dihidupkan lagi, matinya mati syahid kan, thumma kutila, lalu hidup lagi, kemudian peranglah balik, matilah balik, thumma uhya, lalu dihidupkan, lalu peranglah balik, matilah balik, wa alaihi dain, sementara dia punya hutang, ma dakhala jannah, dia tidak masuk surga, hatta yuqda anhu dainuh, sampai dilunasi hutangnya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tentang kau hadis, orang yang mati syahid itu masuk surga, langsung masuk surga, ruhnya berjalan-jalan menikmati pemandangan-pemandangan surga, roh berserta burung-burung dan tembolok burung. Dosanya diampuni, dia masuk surga. Ruhnya ruh. Tapi orang mati syahid enggak, orang yang mati berhutang enggak. Mati lalu hidup lagi, kemudian perang, matilah balik, hiduplah balik, perang lalu mati balik. Andaikan berkali-kali dia mati fisabilillah, tapi tetap dia berhutang, tertunda masuk. Kau ancaman kari, sehingga beliau membaca subhanallah. Sebab kau zalim kepada orang nan mahutangi. Oranglah melapangkan, oranglah memudahkan, oranglah meringankan. Babau mati, kesempatan lai, waktu lai, piti lai, tapi tidak bayar. Itu ancaman. Maka Nabi enggan mensalat ke orang yang mati berhutang. Kalau ada orang gaya-gaya kita berhutang, matilah mati, kini bayarlah sebagai bakti anak. Bakti kita ke orang gaya, ansur membayar kepada kita bayar. Kalau tahu orang gaya berhutang, membayar. Kalau tak mau orang tu merelaan, ya malu amuh orang merelaan lo pitih bayar tak bakti anak. Makanya kita tidak boleh membagi-bagi harta warisan sebelum hutangnya dibayar. Walaupun hutang itu akan menghabiskan semua warisannya, bayar hutang. Sebab warisan itu apabila dibagi sementara masih ada hutang, ada wasiat, tidak boleh dibagi. Kalau dibagi berarti itu merampas hak orang lain. Banyak yang terjadi seperti itu. Rupanya orang kaya hutangnya masih serak, nampitilah, lari bagi-bagi habis. Padahal orang kaya kalau meninggalkan piti. Itu bare ancaman bagi orang yang mati dalam keadaan berhutang sementara dia sudah mampu membayar. Kau dah kira orang rumah mu kecil gini, mulang ngecek dalam kampek kali mu kecil balik. Kau mati yang mau capek bayar hutang. Jual, nak bisa dijual. Kau ada ikat pinggang mu tinggal jual ikat pinggang. So ada pinggang le kan? Ikat pinggang. Hutang tak hutang pribadi, hutang untuk membiayai pondok dan segala macam. Semua orang nak mau membiayai awak sembayar. Kenapa berat? Bahkan sebelum jenazah terkubur, sebelum disalatkan, telepon orang tu. Nanti kami urus. Yang jelas maafkan ranggai kami, suami, isteri, insyaAllah kami bayar untuk memenah. Lapilah ranggai mulu. Jadi, nyan aman wak. Supaya bebasnya pai. Rasulullah tu
beliau baru mau mensalatkan jenazah, lah dia namanya min. Ambo jamin Rasulullah 2 dinar, ambo jamin 2 dinar. Dan salat Rasulullah jenazah. Besok tanya Nabi, jadi bayar hutangnya 2 dinar. Alun Rasulullah, pom-pomnya Nabi. Bayar, kalau bayar itu sama bayar, kodaknya masih alun lunas. Kenapa? Zalim. Zalim. Zalim itu. Kepada siapa kita zalim? Kepada orang yang mampi, kepada orang yang mampi hutang. Zalim awak. Makanya sia yang mati terbebas daripada nanti go cako, daripada kesombongan, daripada korupsi, khianat, dan daripada hutang, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Resikonya kalau kita kaji waktu nalape ko, nafsul mu'min, masih halaman kedua. Nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin itu terkatung dengan utangnya hingga dia lunasi. Nafsul mu'mini mu'allakatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seseorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Maksudnya bergantung, urusannya masih menggantung di alam sana. Tidak ada hukuman baginya. Belum bisa ditentukan selamat atau binasa, bahagia atau bahagia saja, selama hutangnya belum dilunas. Barangkali kalau kita punya orang gaib, alunjo lunas, hutang-hutangnya masih menggantung di sana. Bukan tergantung. Persoalannya bergantung tidak batali. Pernah kita mengurus urusan, tidak jalih kedudukannya. Diproses tidak, selalu tidak, kan tergantung namanya. Tergantung. Bahayanya. Kalau mati dalam keadaan berutang. Untuk itu penting kita kalau labu hutang upayakanlah untuk membayarnya. Bagi yang tidak berhutang, jangan berhutang lah. Karena tapi cakwalah berhutang itu mudah, membayarnya payah. Sedangkan berhutang 5.000 minat terbayar sebegini lah. Tapi hanya seketiknya. Alah, nak bagi ni noro. Banggam dapat asyik. 1.000. Lebih hutang kelapau. Tang cek lu. Tak segulus perempek ke sebelah. Mana kena bayar? Alamat tiwak banyak orang minta. Malu lu ngecek kan orang. Mak kalian berhutang gulus perempek kalian balonnya orang ngecek. Tapi nyutang. Ini sekecil apapun hutang itu cetat dan ingatkan kepada orang berhutang. Itu bahayanya begitu. Sebelum kita jawab pertanyaan ibu tadi, bahwa ada doa yang diajarkan kepada kita. Halaman 4. Halaman 4. Allahumma kfini bihalalika. Di bawah sekali. Doa agar hutang bisa dilunasi. Kau Ali bin Abi Talib mengajarkan ke salah seorang yang payah membayar hutang. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal-halal saja. Dengan apa yang kau bolehkan, kau halal cukup. Jadi beri aku kecukupan dan rasa cukup dengan halal-halal sen. An haramika daripada yang haram. Waghnini, dan aghnini, jadikanlah aku ini
orang yang hanya membutuhkan, orang yang tidak membutuhkan selain daripada dirimu. Itu terjemah bebasnya tu. Artinya apa? Memohon kepada Allah agar kita dipadukan, dicukupkan dengan rezeki yang halal. Jangan sampai menempuh mencari jalan yang tidak halal, termasuk untuk membayar hutang, atau termasuk nanti mengambil hak-hak orang lain untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi ikfi itu cukup kifayah. Ikfini, cukupkan aku dengan halal-halal yang kurang langkuk menterjemah tadi. Daripada yang haram-haram, jangan sampai melengoh-melongoh, menoleh, melirik kepada yang haram-haram. Dan halal-halal salah ya Allah. So barang yang haram kau kalau diciliang, dicigok, menoleh, pantang tercigok. Setan satu. Lebih-lebih perkara harta. Waghnini bifadlik, dan berilah aku kayakan aku, sehingga aku tidak berhajat kepada selainmu, itu dengan karuniamu saja. Amman siwaka, daripada selainmu. Artinya apa? Minta kepada Allah agar kita hanya membutuhkan karunia Allah. Aghnini, kayakan aku dengan karuniamu. Kayakan, berilah aku rasa cukup dengan karuniamu saja, tidak perlu lagi kepada yang lainmu. Itu doa bagi orang yang talili utang dan berencana ke berhutang. Kalau bisa jangan berkari hutang lah kalau bisa. Sebabnya pentang sekali. Jangan sampai menggadai leh. Kau aneh kali gadaian. Bikawa bisa menghalal segala macam cara bekulai untuk menumbuk-numbuk. Sebab ada orang hobi berhutang yang kabari. Tumbuk kau pinjam lo kasih kau, tumbuk kau pinjam kasih kau. Gali lubang, berlubang mau lihat tu. Tak mau takut. Kau sialah takut apa macam mana? Gitu. Cuman kalau tak bisa lagi, yo bertekadlah untuk membayarnya. Bertekadlah untuk jangan dicari-cari alasan ialah untuk nak mengakui hutang. Paling yang parah lah tu. Tidak mengaku dan tidak mengakui hutang. Sedangkan berhutang setelah begitu, apalagi kau tidak mengaku bersebut hutang. Bu, tadi bu, silakan. Kalau dengan bank, dengan asuransi, kalau sudah ada ketentuannya. Nah, ketentuan itu berlaku. Jadi apa ketentuannya, turuti aturannya. Boleh. Tapi kau orang tak bisa begitu. Berhutang kau orang itu tak sama berhutang dengan kau bank. Kalau berhutang dengan asuransi atau dengan bank, habis ya. Tapi kalau kau orang, tak habis dah. Ya. Hukum berlaku. Hukum berlaku sesuai dengan kesepakatan. Tapi jangan dicuba ke orang. Orang tetangga dah cuba ke orang. Lama tu habis sen tu ndak. Marilah salah gua kok mati nanti tak terbayar dak nama. Marilah saya. Mentun. Yo mentun. Sesudah awak meninggal mati kan ada nentaka di kerogawa. Ku ada
keluarga kami atau orang gaib kami dan berhutang untuk kasawaknya, kami ahli waris bersedia membayar. Iyalah. Tapi apakah memang iya? Karena nanti ada utang-utang kau yang tak tercatat. Ada orang yang malih meminta, ada orang nasagan tapi tidak amuahnya merelan. Makanya kalau kita ingin berhutang, catatlah. Jangan orang nampak hutang mencatat, awak nak mencatat. Awak nak hutang. Ayo Bu, silakan. Galir namanya. Sikap kita jangan agihkan kayaknya. Menambah galiannya beko. Tidak berdosa ke ada? Sabuknya tidak butuh. Kecuali orang masuk rumah sakit, biaya kontraknya habis di usia orang, atau anaknya dikeluarkan dari sekolah. Itu jelek-jelek. Tapi kalau orang nang galir itu, berku digalian lu acik lah. Dia tidak sama orang, aku gali-gali tidak sama orang. Berku bercakap jadi kan. Orang gali aku muah bararang, amuah bertangka. Jadi sikap awak menurut pendapatmu jangan tidak menolong kan tidak? Tidak menolong tidak? Lah Bu, silakan. Anak berhutang ke orang tua, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Tapi sebenarnya berhutang sama hutang, anak lagi 3. Anak tu lagi 3. Misalnya kan, maka anak nak berhutang tu harus mengetahui kepada saudara-saudara lain, sebutkan warisan. Tapi kalau orang tuanya lah mengecek, mati amaknya minta-minta lah hutang, tak biasalah. Lama agian tak masalah. Cuman kalau memang tak keselesaian, sebab anak amakku tak surang dah. Barampe berlimo. Menjadi warisan jadi. Nah. Okay. Mari kita pulang, jam hutang tu saya. Silakan. Ya. Bu, sebentar Bu. Sebentar. Ya. Awak punya WA group. Di WA itu ada nanti iuran ya. Iuran sosial lah. Iuran apalah. Lalu kita sepakat hendak kita bayi-bayi ya, kita berhutang ke grup. Karena kita lah menikmati fasilitas sosial. Kecuali sifatnya adalah sukarela. Sukarela sifatnya, lain masalah. Tapi kalau kita lah sepakat anggota bayi sekian, tidak dibayar, sementara kita menikmati fasilitas, karena gitu. Ya, sekian. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.